Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Selamat datang di channel kami. Pada video kali ini kita akan belajar bersama tentang hal-hal yang menjadi penyebab batalnya wudhu seseorang. Yang mana hal-hal yang membatalkan wudhu ini kami ambil referensi dari kitab Safinatun Najah. Semoga dengan pembahasan video kali ini menambah ilmu dan wawasan kita dan juga menambah pemahaman kita agar kita bisa menjaga wudhu kita sehingga ibadah kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Langsung saja, yang pertama, hal yang bisa membatalkan wudhu seseorang adalah ada sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur, kecuali mani. Jika seseorang sudah memiliki wudhu kemudian ada sesuatu yang keluar, benda apapun yang keluar dari kubul maupun dubur, jalan belakang maupun jalan depan, apapun itu dalam bentuk apapun itu, maka wudhu seseorang menjadi batal. Misalkan yang keluar dari jalan depan adalah pipis, misalkan air madi, air wadi, ya. Kemudian yang dari jalan belakang, ya itu ada kentut, ada buang air besar atau kotoran itu ya. Maka wudhu seseorang menjadi batal sehingga orang tersebut ketika akan melaksanakan ibadah wajib mengulang wudhunya kembali. Pengecualian di sini adalah ketika yang keluar adalah air mani. Maka ketika yang keluar air mani ini wudhunya tidak batal, tetapi seseorang itu menanggung hadas besar sehingga menyebabkan orang tersebut harus mandi wajib. Ya, cara menghilangkannya dengan mandi wajib. Kalau hadas kecil cara menghilangkannya adalah dengan wudhu. Kalau hadas besar maka cara menghilangkannya adalah dengan mandi wajib. Itu yang pertama. Yang kedua yang bisa membatalkan wudhu adalah hilangnya akal seseorang. Ya, jika ada orang yang hilang akalnya, misalkan sebab tidur dan lain-lain, maka orang tersebut wajib mengulang wudhunya. Kecuali tidur yang dalam keadaan menetapkan pantatnya, misalkan tidur dalam keadaan duduk yang pantatnya tertutup rapat sehingga tidak ada potensi untuk benda apapun keluar dari pantatnya walaupun itu gas, ya. Tidur duduk yang menetapkan pantatnya maka tidak batal wudhu seseorang, ya. Jadi ketika orang tidur maka menjadi batal wudhu seseorang kecuali tidur yang menetapkan pantatnya. Itu yang kedua. Selanjutnya hal yang ketiga yang bisa membatalkan wudhu seseorang adalah bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Ya, jika ada laki-laki dan perempuan bukan mahram, mereka saling bersentuhan kulit satu sama lain, maka wudhu orang tersebut, kedua orang tersebut menjadi batal. Yang dimaksud di sini bersentuhan kulit secara langsung tanpa ada penghalang. Ya, jika ada penghalang misalkan kain, maka wudhunya tidak batal. Ingat kulit ya, berarti selain kulit yang bersentuhan maka tidak batal.
Lain halnya misalkan yang bersentuhan adalah rambut, ya, rambut dengan kulit, maka tidak batal. Atau kuku, ya, kuku dengan kulit, maka tidak menjadi batal. Karena di sini yang atau bisa menyebabkan batalnya wudhu adalah yang bersentuhan adalah kulit, bukan anggota yang lain. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah menyentuh kemaluan, ya, menyentuh kemaluan dengan telapak tangan, ya. Saya sesuaikan dulu kameranya agar terlihat, ya. Menyentuh kemaluan dengan telapak tangan. Kemaluan sendiri maupun kemaluan orang lain dengan telapak tangan. Yang membatalkan adalah ketika menyentuhnya dengan telapak tangan. Yang dimaksud telapak tangan adalah ini, ya, yang berada di dalam ini. Cara-cara mengklasifikasikannya yang membatalkan adalah ketika kita eh, rapatkan seperti ini, maka yang di dalam yang ketutup ini adalah bagian yang ketika menyentuh kemaluan sendiri maupun kemaluan orang lain menjadi batal. Lain hanya kalau yang menyentuh misalkan punggung tangan, maka tidak membatalkan wudhu. Atau anggota tubuh yang lain selain telapak tangan ini, maka tidak membatalkan wudhu. Misalkan menyentuh dengan kaki, maka tidak membatalkan wudhu. Kemudian batal juga menyentuh dubur, ya, atau anus. Lubangnya yang dimaksud di sini adalah lubangnya, lingkarannya. Maka jika keliling atau di sekitar lingkarannya, tidak lingkarannya atau lubangnya secara langsung, maka tidak membatalkan wudhu. Ya. Inilah 4 hal yang bisa menyebabkan wudhu seseorang menjadi batal, sehingga ketika orang tersebut mau melaksanakan ibadah, orang tersebut harus mengulang wudhunya kembali. Nah, selain itu ada beberapa orang yang salah paham terkait hal-hal yang membatalkan wudhu. Sebagian orang karena kurang pemahamannya, ada yang menganggap hal-hal berikut ini membatalkan wudhu. Ya, mereka menganggap misalkan, ya, saya sering menemui, ya, misalkan saya beri space di sini sedikit. Ada yang menganggap eh, makan atau minum, ya, makan atau minum ini bisa membatalkan wudhu. Padahal sebenarnya sesuai syariat makan dan minum ini tidak membatalkan wudhu. Hanya saja dikhawatirkan nanti ketika orang mau sholat atau orang selesai wudhu dan mau sholat kok makan, nanti dikhawatirkan ada sisa-sisa makanan yang tertinggal di sela-sela gigi, sehingga nanti ketika sholat bisa berpotensi ditelan oleh orang tersebut sehingga membatalkan sholatnya, ya. Tetapi sebenarnya sesuai syariat makan dan minum tidak membatalkan wudhu, ya. Kemudian ada lagi, ya, kena najis. Kena najis. Sebagian orang menganggap terkena najis ini bisa membatalkan wudhu. Padahal sebenarnya tidak. Kalau orang sudah berwudhu, ya, orang sudah mempunyai wudhu, kok dia kena najis, cukup mensucikan najis yang terkena anggota badannya tanpa harus mengulang wudhunya kembali. Ya, ini yang perlu dipahami agar kita tidak salah paham, ya. Nah, demikian pembahasan kita kali ini tentang batalnya wudhu. Semoga menambah wawasan kita, pengalaman kita, dan praktik ibadah kita menjadi lebih baik, lebih benar sesuai dengan syariat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Selebihnya kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.